Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Aulia Arifiana dengan NIM 530102283. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tokoh yaitu Muhammad Baqir Shadar untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah filsafat sejarah. Yang pertama ada biografi. Ayatullah Muhammad Baqir Ash-Shadar dilahirkan pada tanggal 25 Zulqa'dah 1350 Hijriah atau 1 Maret 1931 Masehi di Kazimain, Baghdad, Irak. Syed Muhammad Baqir Ash-Shadar bangkit melawan kolonialisme Inggris dan mengambil bagian dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke-20. Muhammad Baqir Ash-Shadar, Haidar Ibnu Ismail Ash-Shadar, seorang sarjana, ulama, guru, dan tokoh politik lahir dari keluarga religius termasyhur yang telah melahirkan sejumlah tokoh kenamaan di Irak, Iran, dan Lebanon. Kakek buyutnya merupakan ulama masyhur pada masa itu. Dia adalah Syed Sadrullah al-Shadar dan Syed Musa al-Shadar dari Lebanon yang berperan aktif dalam aktivitas agama dan politik. Dilihat dari silsilah keluarga, Baqir Ash-Shadar berasal dari keluarga dari cendekiawan dan intelektual Islam, sehingga dalam hal ini tidak heran jika beliau mengikuti jejak leluhurnya. Kemudian, Muhammad Ash-Shadar adalah pemimpin religius yang memainkan peran penting dalam revolusi Irak melawan Inggris yang sebagian besar dilancarkan dan diorganisasikan oleh pemimpin-pemimpin religius. Beliau juga mendirikan Haras al-Istiqlal atau pengawal kemerdekaan. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang pemikiran. Nah, kebetulan pemikiran yang saya ambil ini yaitu berkaitan dengan ekonomi. Pemikiran Muhammad Baqir. Yang pertama, berkaitan dengan ekonomi, Baqir Ash-Shadar telah membuat konsep ekonomi melalui bukunya yang fenomenal, Istiqhaduna atau Ekonomi Kita, yang merupakan menjadi mazhab tersendiri. Menurut mazhab ini, ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak ada pernah disatukan, sebab kedudukannya berasal dari filosof yang saling kontradiktif. Yang satunya anti-Islam dan satu lainnya Islam. Yang kedua, mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya, masih tentang pemikiran Muhammad Baqir. Muhammad Baqir Ash-Shadar, ekonomi Islam adalah mazhab, bukan ilmu. Beliau beranggapan demikian karena melihat adanya perbedaan antara mazhab dan ilmu, di mana ilmu ekonomi dan mazhab berbeda dalam tujuan. Tugas ilmu ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi, sedangkan tugas mazhab ekonomi menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia. Ilmu mencakup realitas lahir dan mazhab membawa keadilan sosial ke dalamnya. Oleh karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, melainkan karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Tokoh yang mendukung mazhab Baqir Ash-Shadar diantaranya adalah Abbas Mirakhwar, Baqir al-Hasani, Khadim al-Shadar, Ira Tautochia, Hedayati, dan yang lainnya. Selanjutnya ada karya-karya Muhammad Baqir Ash-Shadar. Sebenarnya karya Muhammad Baqir Ash-Shadar itu ada banyak, tapi yang saya ambil itu ada 7. Karya Muhammad Baqir Ash-Shadar. Muhammad Baqir Ash-Shadar berkat keluasan wawasannya yang meliputi ekonomi, politik, dan seni sangat dikagumi bahkan studi-studi filsafat dan pemikiran pusat-pusat studi Islam di Barat. Ia telah menyumbangkan karya besar, yaitu yang pertama ada Falsafuna. Buku ini menjelaskan secara komprehensif epistemologi Islam dan membantah sejumlah pandangan filsafat barat seperti empirisme, materialisme, marxisme, dan dialektika
Politika Ale Hegel. Kemudian yang kedua ada Iqtisaduna. Buku ini menjelaskan secara komprehensif sistem ekonomi Islam dan mengkritik secara argumentatif pandangan-pandangan Marxisme, sosialisme, dan kapitalisme. Yang ketiga ada Al-Fatawa Al-Wadina, fatwa yang jelas. Buku ini memandang pandangan-pandangan ijtihadnya secara marja. Kemudian karya yang keempat ada Al-Kholaq atau 6 jilid, sebuah karya usul fikih komparatif yang menggabungkan metodologi klasik dan metodologi modern, kini menjadi buku standar kuliah usul fikih untuk strata menengah dan lanjutan hauzah. Yang kelima ada Ma'lim al-Jadilah fi al-Uslu. Buku ini menjelaskan konstruksi usul fikih Syiah yang didasarkan di edukasi, induksi, dan sumber-sumber teks utama. Yang keenam ada Manja al-Solihin atau Jalan Orang-Orang Soleh. Buku ini mencerminkan suatu pandangan modern tentang masail. Yang ketujuh ada Manabil al-Qudha fi Daulah al-Islam atau sumber-sumber kekuasaan dalam negara Islam. Syadar memanjang bahwa negara Islam harus didirikan menurut syariah, sebab ini adalah jalan satu-satunya untuk menjamin hukum alam di bumi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, Muhammad Baqir Ash-Shadar adalah seorang ulama, faqih, dan pemikiran terkemuka dari Irak yang sangat berpengaruh dalam dunia intelektual dan politik Syiah pada abad ke-20. Ia lahir pada tahun 1931 di Qazimain, Baghdad, dan sejak kecil menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa dalam bidang ilmu agama, filsafat, dan logika. Al-Shadar menyelesaikan pendidikan agamanya pada usia muda dan menjadi pengajar di Hauzah Ilmiah Najaf. Bahkan banyak muridnya yang kemudian menjadi tokoh penting di dunia Islam. Kemudian Muhammad Baqir Ash-Shadar adalah seorang figur sentral dalam kebangkitan intelektual dan politik Islam di Irak serta dunia Muslim. Ia dikenal sebagai pemikir orisinal yang menguasai baik tradisi keilmuan Islam maupun pemikiran Barat dan mampu menawarkan solusi Islam dalam persoalan-persoalan modern, khususnya di bidang ekonomi dan filsafat. Warisan intelektual dan perjuangannya tetap hidup dan menjadikan inspirasi bagi gerakan Islam hingga kini. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang Muhammad Baqir Ash-Shadar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back to the night we met.